Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang penerapan manajemen fungsional. Dan saya Ridwan Fauji dengan NIM 111211050. Pengertian manajemen fungsional. Pengertian dari fungsi itu sendiri adalah suatu klasifikasi yang menunjukkan pada sekelompok aktivitas serupa dalam suatu organisasi seperti pemasaran. Sementara pengertian fungsional adalah suatu hal yang dirancang untuk mampu melakukan satu atau lebih kegiatan yang praktikal, lebih mengutamakan fungsi dan kebergunaan daripada hal-hal yang bersifat dekorasi atraktif. Sementara manajemen fungsional adalah untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sumber daya manusia tidak akan berharga jika manajemen sumber daya manusia memiliki kriteria yang lebih rendah dari tingkat kebutuhan organisasi. Manajemen fungsional dilihat dari pendekatan manajemen klasik, terdiri dari dan merupakan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, dan pengendalian serta pengawasan. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan itu adalah sesuatu yang harus ada dalam sebuah manajemen. Karena secara garis besar, diartikan sebagai proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat organisasi untuk mencapai tujuan itu yang ditargetkan, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Sementara definisi perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Dalam manajemen, perencanaan adalah sebuah patokan untuk mempermudah manajer agar tercapainya sebuah tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Sementara, tujuan sebuah perencanaan yaitu untuk memberikan pengarahan baik untuk manajer maupun karyawan non-manajerial. Dengan rencana, karyawan dapat mengetahui apa yang harus mereka capai, dengan siapa mereka harus bekerja sama, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Tanpa rencana, departemen dan individual mungkin akan bekerja sendiri-sendiri secara serampangan, sehingga kerja organisasi kurang efisien. Tujuan selanjutnya adalah mengurangi ketidakpastian. Ketika seorang manajer membuat rencana, ia dipaksa untuk melihat jauh ke depan, meramalkan perubahan, memperkirakan efek dari perubahan tersebut, dan menyusun rencana untuk menghadapinya. Ketiga adalah untuk meminimalisir pemborosan. Dengan kerja yang terarah dan terencana, karyawan dapat bekerja lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Selain itu, dengan rencana, seseorang manajer juga dapat mengidentifikasi dan menghapus hal-hal yang dapat menimbulkan inefisiensi dalam perusahaan. Dan yang keempat, tujuan perencanaan yaitu adalah menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya, yaitu proses pengontrolan dan pengevaluasian. Proses pengevaluasian atau evaluasi adalah proses membandingkan rencana dengan kenyataan yang ada. Tanpa adanya rencana, manajer tidak akan dapat menilai kinerja perusahaan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Putri Yulina Halho dengan NIM 111211046. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu tahap dasar perencanaan dalam manajemen fungsional terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, yaitu menetapkan keadaan saat ini. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Dan yang terakhir adalah mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan dalam penyampaian tujuan. Nah, definisi organisasi tersebut dapat diartikan yaitu sekumpulan atau sekelompok orang yang secara formal dipersatukan untuk bekerja sama dengan pembagian atau alokasi tugas dan tanggung jawab tertentu dalam sistem pencapaian tujuan
yang telah ditetapkan. Nah, definisi pengorganisasian itu merupakan wewenang oleh pemimpin pada staf dalam rangka pencapaian dalam satu tujuan organisasi, baik itu seperti struktur formal, pengelompokan, mengatur dan berbagi tugas-tugas pekerjaan di antara para anggota organisasi yang ikut serta dalam tujuan organisasi untuk mencapai dengan efisien dan dengan sumber daya dan lingkungan organisasi. Nah, dalam manajemen fungsional juga terdiri dari beberapa aspek fungsional ataupun beberapa aspek-aspek organisasi dan proses pengorganisasiannya. Yang pertama yaitu aspek pembagian kerja, yang kedua aspek departementalisasi, yang ketiga aspek bagian organisasi formal, dan yang keempat aspek rantai perintah dan kesatuan perintah, yang selanjutnya aspek tingkat hierarki manajemen, dan yang selanjutnya aspek saluran komunikasi, dan terakhir yaitu aspek penggunaan komite. Nah, baik, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya. Perkenalkan, saya Tegar Asbalah dengan NIM 111211057. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pengorganisasian. Tujuan pengorganisasian yaitu tugas-tugas yang diberikan kepada anggota organisasi dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan diharapkan dengan tugas setiap anggota organisasi dapat meningkatkannya keterampilannya secara khusus dalam menangani tugas-tugas yang dibebankan. Tujuannya adalah yang pertama itu ada membantu koordinasi, yang kedua memperlancar pengawasan, yang ketiga maksimalisasi manfaat, yang keempat penghematan biaya, yang kelima meningkatkan kerukunan. Pengarahan merupakan aspek hubungan antar manusiawi dalam kepimpinan yang mengikat para bawahan untuk bersedia, mengerti dan menyumbangkan tenaga kerja efektif secara efisien untuk mencapai tujuan. Dalam manajemen, pengarahan ini bersifat sangat kompleks karena di samping menyangkut manusia, menyangkut berbagai tingkah laku dari manusia itu sendiri. Elemen-elemen pengarahan yang dapat digunakan dalam manajemen untuk mengarahkan karyawan agar sesuai dengan tujuan perusahaan dan pencapaian tujuan perusahaan efektif dan efisien. Elemen-elemen pengarahannya ada 4. Yang pertama ada coordinating, yang kedua ada motivating, yang ketiga ada communication, yang keempat ada commanding. Di mana coordinating menurut Giorgio Arteri merupakan fungsi yang harus dilakukan oleh seorang manajer dapat melakukan komunikasi diri berbagai kepentingan dan perbedaan kepentingan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Yang kedua ada motivating, melakukan komunikasi diri berbagai kepentingan dan perbedaan kepentingan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Yang kedua ada motivating. Menurut Giorgio Arteri memberikan pandangan bahwa motivasi merupakan salah satu elemen penting dalam manajemen perusahaan. Dengan memberikan fasilitas yang baik dan gaji yang cukup, maka kinerja para karyawan dalam perusahaan akan optimal dan efektif. Yang ketiga itu ada communication. Menurut Giorgio Arteri, komunikasi antara para pimpinan dan karyawan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan menjalin komunikasi yang baik, maka akan menimbulkan suasana kerja yang kondusif di perusahaan dan menumbuhkan sikap teamwork yang baik dalam berbagai kegiatan perusahaan. Yang keempat ada commanding. Pemberian perintah harus diperhitungkan dan dipertimbangkan agar memberikan efek atau pengaruh positif di dalam perusahaan. Menurut Prajudi Atmosudridjo, dengan pengarahan yang baik dari para atasan dengan visi dan misi yang jelas dari suatu manajer perusahaan dapat menimbulkan efek yang positif untuk perusahaan. Teamwork yang baik dan dapat memunculkan decision maker yang bagus. Decision maker dan teamwork dalam suatu perusahaan adalah kunci kesuksesan dalam mencapai tujuan perusahaan seefektif dan seefisien mungkin. Menurut Giorgio Arteri, bahwa fungsi actuating atau pengarahan tercakup dalam 5 subfungsi manajemen, yaitu communicating, leading, directing, motivating, dan facilitating. Dan saya
Nidia RR Sipayung dengan NIM 1112114040 akan melanjutkan apa yang telah disampaikan teman saya sebelumnya. Pengendalian merupakan fungsi manajemen yang menentukan proses manajemen dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Pengendalian merupakan proses pemantauan aktivitas untuk menjamin bahwa standar dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dan melakukan langkah koreksi terhadap penyimpangan yang berarti. Sementara fungsi-fungsi pengendalian ada 4. Yang pertama, 1. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan dengan melakukan pengendalian secara rutin, ketegasan dan pengawasan, dan dengan pemberian sanksi terhadap terjadinya penyimpangan. Yang kedua, memperbaikan setiap penyimpangan yang terjadi. Dengan pengendalian dapat diusahakan cara-cara perbaikan, terutama terdapat penyimpangan yang sudah terjadi. Yang ketiga, dibuat organisasi dinamis. Dengan pengendalian diharapkan dapat mencegah dan mengurangi tingkat penyimpangan yang terjadi dan dapat mencegah terjadi penyimpangan. Yang keempat, mempertebal rasa tanggung jawab. Harapannya adalah setiap karyawan memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan dengan adanya sistem pengendalian. Proses pengendalian. Proses pengendalian merupakan pengukuran kemajuan kegiatan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dalam rangka tujuan organisasi dan dievaluasi dan mencari alternatif pemecahan untuk menyelesaikan masalah. Proses pengendalian terdiri dari 4 langkah, yaitu yang pertama, penetapan standar kinerja, target sebagai dasar untuk evaluasi. Yang kedua, pengukuran prestasi atau kinerja nyata. Yang ketiga, membandingkan kinerja nyata dengan standar kinerja yang ditetapkan. Dan yang terakhir, keempat, mengevaluasi, melakukan tindakan koreksi jika standar tercapai. Sistem pengendalian yang dapat dikatakan diandalkan dan efektif mempunyai karakteristik tertentu yang sifatnya relatif, yaitu 1. Akurat, 2. Tepat waktu, 3. Objektif dan komprehensif. Yang keempat, dipusatkan pada titik pengendalian strategis. Yang kelima, ekonomis. Dan yang keenam, realistis dari organisasi. Yang ketujuh, fleksibel. Yang kedelapan, perspektif dan operasional. Yang kesembilan, diterima oleh anggota organisasi. Sekian presentasi kami hari ini. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk diri kami sendiri dan banyak orang pada khususnya